Jam ke-9 pagi, matahari sudah naik tinggi di langit Yerusalem, menyinari bukit Golgota dengan cahaya yang kejam. 3 salib berdiri tegak. Di tengah adalah Yesus. Di kanan dan kirinya, 2 penjahat yang disalibkan bersamanya. Kerumunan berkumpul di kaki bukit. Sebagian datang dengan rasa ingin tahu yang mengerikan, sebagian datang untuk mengejek, dan sebagian, sangat sedikit, datang karena kasih. Para imam kepala dan ahli Taurat berdiri dengan jubah-jubah panjang mereka, wajah penuh kepuasan. Mereka telah berhasil. Orang yang mengancam kekuasaan mereka kini tergantung tak berdaya di kayu salib. Tentara-tentara Romawi yang telah menyalibkan Yesus duduk di tanah, membagi-bagi pakaiannya dengan cara diundi. Jubahnya yang tidak berjahit, ditenun dari atas sampai bawah, terlalu bagus untuk dirobek. Maka mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Mereka tidak tahu bahwa tindakan sederhana mereka itu menggenapi nubuat kuno yang ditulis ratusan tahun sebelumnya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus menggantung di kayu salib. Setiap napas adalah perjuangan menyakitkan. Untuk bisa bernapas, ia harus mendorong tubuhnya ke atas dengan kaki yang tertancap paku, membuat rasa sakit menusuk ke seluruh tubuh. Lalu ketika otot-otot kelelahan, tubuhnya merosot ke bawah, menarik tangannya yang terpaku, membuat bahunya hampir terlepas dari sendinya. Kerumunan di bawah tidak diam. Mereka menggelengkan kepala dengan ejekan. Hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Para imam kepala bergabung dalam ejekan. Dengan suara lantang yang penuh kemenangan palsu, mereka berkata satu sama lain, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Mereka tidak mengerti ironi dari kata-kata mereka sendiri. Memang benar, Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan mereka pada saat yang sama. Jika ia turun dari salib, tidak akan ada penebusan, tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada keselamatan bagi siapapun. Bahkan salah satu penjahat yang disalibkan di sebelahnya ikut menghujat. Dengan nafas yang tersengal-sengal ia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang satunya, yang di sebelah kanan Yesus, menegur temannya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia menoleh kepada Yesus. Dengan suara yang penuh harapan putus asa, ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus menatap penjahat itu, seorang pria yang seluruh hidupnya dipenuhi kejahatan, yang kini mengakui dosa-dosanya di jam-jam terakhir hidupnya. Dan dengan suara yang lemah tetapi penuh kepastian, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bahkan di tengah penderitaan yang mengerikan, Yesus masih menyelamatkan jiwa. Bahkan ketika ia sendiri sekarat, ia masih membuka pintu surga bagi orang berdosa yang bertobat. Di kaki salib, sekelompok perempuan berdiri dengan air mata mengalir di wajah mereka. Maria, ibu Yesus, berada di sana, melihat anak yang pernah ia kandung, yang pernah ia susui, yang pernah ia peluk sebagai bayi, kini tergantung menderita di kayu salib. Bersamanya ada Maria Magdalena, yang pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat.
Ada Maria ibu Yakobus dan Yoses, dan ada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Yesus melihat ibunya dan Yohanes yang berdiri berdampingan. Meskipun dalam rasa sakit yang luar biasa, ia masih memikirkan kebutuhan mereka. Dengan suara yang lemah, ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Yohanes merawat Maria seperti ibunya sendiri. Bahkan di tengah kematiannya, Yesus masih mengasihi dan merawat orang-orang yang ia kasihi. Waktu terus berjalan. Matahari naik lebih tinggi. Panas terik membakar kulit Yesus yang terluka. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Tubuhnya kehilangan cairan karena darah yang terus mengalir dan keringat yang bercucuran. Lalu pada jam 12 siang, ketika matahari seharusnya paling terang, sesuatu yang aneh terjadi. Kegelapan mulai merayap melintasi langit. Bukan awan biasa, bukan gerhana biasa. Ini adalah kegelapan supranatural yang datang tiba-tiba, menelan cahaya matahari. Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa matahari padam? Bahkan para imam kepala mulai merasa tidak nyaman. Mereka berbisik satu sama lain. Ini tidak wajar. Kegelapan itu bukan hanya fisik. Ini adalah kegelapan rohani. Saat ketika dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada Yesus. Semua kejahatan, semua kebencian, semua kekejian dari setiap manusia yang pernah hidup atau akan hidup. Semuanya ditekankan padanya. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, untuk pertama kalinya dalam kekekalan, Yesus terpisah dari Bapa. Ia yang satu dengan Bapa, ia yang ada di pangkuan Bapa sebelum dunia dijadikan, kini ditinggalkan, sendirian dalam kegelapan. Murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita, sekarang ditimpakan kepada Dia. Selama 3 jam, kegelapan itu berlangsung. 3 jam penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lalu pada jam 3 sore, dari kegelapan itu terdengar teriakan yang memilukan. Teriakan yang akan bergema sepanjang masa. "Eli, Eli, lama sabachthani." Suara itu penuh duka cita yang tak terukur. Ini adalah jeritan anak yang ditinggalkan oleh Bapa. Jeritan kesendirian yang paling dalam. Jeritan dari pribadi yang tidak pernah terpisah dari Allah, tetapi sekarang harus menanggung pemisahan itu demi kita. Beberapa orang di kerumunan salah mengerti. "Ia memanggil Elia," bisik mereka. Seorang tentara berlari mengambil spons, mencelupkannya dalam anggur asam, menaruhnya di ujung sebatang buluh, dan mengangkatnya ke mulut Yesus. Yesus menerima sedikit cairan itu. Lalu dengan suara yang lemah tetapi jelas, ia berkata, "Dahaga fisiknya adalah nyata, tetapi lebih dari itu, ini adalah penggenapan nubuat. Dalam dahagaku, mereka memberi aku minum cuka." Kemudian, dengan napas yang dalam, sebuah napas terakhir yang penuh kemenangan, Yesus berseru dengan suara yang mengejutkan keras untuk seorang yang sekarat. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, kata itu adalah tetelestai, sebuah kata yang digunakan dalam dunia bisnis yang berarti dibayar lunas. Hutang telah dilunasi, harga telah dibayar penuh, pekerjaan penebusan telah selesai sempurna. Lalu dengan suara yang lebih lembut, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kepalanya tertunduk, napasnya berhenti, tubuhnya menjadi diam. Yesus telah mati. Pada saat yang tepat itu, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Di Bait Allah, 1 kilometer jauhnya dari Golgota, tirai besar yang memisahkan tempat Maha Kudus dari ruang luar tiba-tiba terbelah 2 dari atas sampai bawah. Tirai yang tebalnya 10 cm, yang tingginya 20 meter, tirai yang hanya bisa dilewati oleh imam besar 1 tahun sekali, kini robek. Jalan kepada Allah terbuka,
Tidak ada lagi penghalang antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Darah Yesus telah membuka jalan. Bumi mulai berguncang, gempa bumi menggoyahkan Yerusalem, batu-batu karang terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Kepala pasukan yang menjaga penyaliban Yesus, seorang perwira Romawi yang keras yang telah menyaksikan ratusan penyaliban, menatap tubuh Yesus dengan wajah pucat. Ia telah melihat kegelapan yang supranatural. Ia telah merasakan gempa bumi. Ia telah mendengar kata-kata terakhir Yesus. Dengan suara yang gemetar, ia berkata dengan keras, sebuah pengakuan yang keluar dari kedalaman jiwanya. Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Kerumunan yang tadinya mengejek mulai memukuli dada mereka dan pulang dengan hati yang hancur. Mereka tahu mereka telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan dan suci pada saat yang sama. Para perempuan yang mengasihi Yesus tetap berdiri di sana, menangis dalam diam. Mereka tidak bisa meninggalkannya, bahkan dalam kematiannya. Matahari perlahan muncul kembali dari balik kegelapan. Cahaya sore yang lembut menyinari 3 salib di Golgota. 2 penjahat masih menggantung, napas mereka perlahan melemah. Tetapi di tengah, tubuh Yesus sudah diam. Misinya selesai. Pengorbanannya sempurna. Domba Allah yang menghapus dosa dunia telah disembelih. Harga telah dibayar. Jalan kepada Allah telah terbuka. Sore itu, bayangan panjang mulai merayap di Bukit Golgota. Hari hampir berakhir, dan Sabat Yahudi akan segera dimulai saat matahari terbenam. Menurut hukum Yahudi, tidak boleh ada mayat yang dibiarkan tergantung pada hari Sabat, apalagi Sabat Paskah yang begitu suci. Para imam kepala mendatangi Pilatus dengan permintaan. Perintahkan supaya kaki mereka dipatahkan agar mereka cepat mati, dan mayat-mayatnya dapat diturunkan sebelum Sabat dimulai. Pilatus mengangguk. Ia memerintahkan tentara-tentara untuk melaksanakannya. Tentara-tentara datang dengan tongkat besi besar. Mereka mendekati penjahat pertama yang disalibkan di sebelah kiri Yesus. Dengan ayunan keras, mereka mematahkan kedua kakinya. Penjahat itu berteriak kesakitan. Tanpa kaki yang bisa digunakan untuk mendorong tubuhnya ke atas, ia tidak bisa bernafas lagi. Dalam beberapa menit, ia mati lemas. Mereka melakukan hal yang sama kepada penjahat di sebelah kanan. Penjahat yang telah diselamatkan oleh Yesus di jam-jam terakhirnya. Tulang kakinya patah, dan segera ia pun menyerahkan nyawanya, masuk ke Firdaus seperti yang Yesus janjikan. Tetapi ketika mereka mendekati Yesus, mereka melihat ia sudah mati. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda nafas. Salah seorang tentara, untuk memastikan, mengambil tombaknya dan menikam lambung Yesus. Dari luka tikaman itu mengalir darah dan air, tanda medis yang jelas bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Darah dan plasma telah terpisah, menunjukkan kematian yang pasti. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan, tepat seperti yang dinubuatkan tentang domba Paskah. 1 tulang pun jangan kamu patahkan. Sementara itu, seorang pria kaya dari Arimatea bernama Yusuf mendatangi istana Pilatus. Ia adalah anggota Mahkamah Agama, tetapi secara diam-diam adalah murid Yesus. Ia tidak setuju dengan keputusan Sanhedrin untuk membunuh Yesus, tetapi ia terlalu takut untuk bersuara. Kini, dengan keberanian yang baru, ia meminta jenazah Yesus kepada Pilatus. Pilatus terkejut mendengar Yesus sudah mati. Biasanya penyaliban memakan waktu berhari-hari. Ia memanggil kepala pasukan untuk memastikan. Setelah dikonfirmasi, Pilatus mengizinkan Yusuf mengambil jenazah itu.
Yusuf datang ke Golgota bersama Nikodemus, ahli Taurat yang dulu datang menemui Yesus pada malam hari untuk bertanya tentang dilahirkan kembali. Nikodemus membawa campuran mur dan gaharu, sekitar 30 kg, jumlah yang biasa digunakan untuk penguburan raja. Dengan hati-hati, mereka menurunkan tubuh Yesus dari salib. Paku-paku dicabut satu persatu dari tangan dan kakinya. Tubuh yang kaku dan penuh luka itu diturunkan dengan lembut. Maria, ibu Yesus, memeluk tubuh anaknya untuk terakhir kalinya. Air matanya membasahi wajah Yesus yang pucat. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain menangis dalam diam. Mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan yang halus. Mereka mengoleskan rempah-rempah mahal, mur dan gaharu di antara lipatan-lipatan kain sesuai tradisi penguburan Yahudi. Yusuf memiliki sebuah kubur baru yang belum pernah dipakai. Sebuah gua yang dipahat di dalam batu karang terletak di taman tidak jauh dari Golgota. Kubur itu sebenarnya dipersiapkan untuk dirinya sendiri, tetapi kini ia mempersembahkannya untuk guru yang ia kasihi. Mereka membawa tubuh Yesus yang terbungkus ke kubur itu. Gua itu sejuk dan gelap. Mereka meletakkan tubuhnya pada meja batu di dalam kubur. Cahaya obor menari-nari di dinding batu yang kasar. Perempuan-perempuan berdiri di pintu masuk, menandai dengan teliti di mana kubur itu berada. Mereka berencana untuk kembali setelah Sabat berlalu, membawa lebih banyak rempah-rempah untuk menyelesaikan proses penguburan yang terburu-buru ini. Dengan hati berat, Yusuf dan Nikodemus menggulingkan batu besar, batu bundar yang sangat berat, mungkin beratnya hampir 1 ton, menutup pintu masuk kubur. Batu itu berhenti tepat di depan pintu masuk, menutupnya rapat. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Malam turun. Yerusalem merayakan Sabat Paskah, tetapi bagi murid-murid Yesus tidak ada perayaan. Hanya kesedihan yang mendalam, kebingungan, dan rasa kehilangan yang luar biasa. Mereka bersembunyi di ruangan-ruangan tertutup, takut akan ditangkap juga. Harapan mereka telah mati bersama Yesus. Semua impian tentang kerajaan Allah yang akan dipulihkan tampak hancur. Petrus duduk di sudut ruangan, wajahnya tertutup tangan. Ia masih mendengar ayam berkokok. Ia masih melihat tatapan Yesus setelah ia menyangkal. Rasa bersalah menghancurkan hatinya. Yohanes memeluk Maria, ibu Yesus, mencoba menghiburnya. Tetapi apa yang bisa ia katakan? Anaknya telah mati dengan cara yang paling mengerikan. Namun keesokan harinya, hari Sabat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para imam kepala dan orang Farisi datang menghadap Pilatus. Mereka gelisah, khawatir. "Tuan," kata mereka, "kami teringat bahwa penyesat itu, ketika ia masih hidup, pernah berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah supaya kuburan itu dijaga sampai hari yang ketiga, agar murid-muridnya jangan datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penipuan yang terakhir itu akan lebih jahat daripada yang pertama." Pilatus menatap mereka dengan wajah lelah. Orang-orang ini tidak pernah puas. "Kamu ada penjaga, pergilah dan jagalah itu baik-baik menurut pendapatmu." Para imam kepala segera mengatur penjagaan. Mereka pergi ke kubur bersama regu penjaga Romawi, tentara-tentara profesional yang terlatih dan bersenjata lengkap. Mereka memeriksa batu besar yang menutupi kubur. Lalu mereka membubuhkan meterai resmi di atas batu itu. Meterai Romawi yang jika dilanggar akan berarti hukuman mati. Penjaga-penjaga mengambil posisi di sekitar kubur. Beberapa duduk tepat di depan pintu masuk. Yang lain berjaga di sekitar area. Mereka bergiliran, selalu ada yang terjaga sepanjang malam. Para imam kepala pulang dengan puas. "Sekarang kita bisa tenang," kata salah seorang.
Kubur dijaga oleh tentara Romawi, dimeteraikan dengan meterai resmi. Tidak ada yang bisa mencuri mayat itu. Semua omong kosong tentang kebangkitan akan terbukti palsu. Dalam 3 hari, ketika tidak terjadi apa-apa, sahut yang lain, rakyat akan lupa tentang Yesus. Semuanya akan kembali normal. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjaga kubur dari orang yang salah. Bukan murid-murid yang akan membuka kubur itu, Allah sendiri yang akan melakukannya. Malam kedua turun di atas kubur yang dijaga ketat itu. Penjaga-penjaga duduk di sekitar api kecil, berbicara dalam suara rendah. Sebagian dari mereka merasa tidak nyaman. Ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat mereka gelisah. "Kenapa kita harus menjaga mayat?" bisik salah seorang tentara. "Orang mati tidak bisa lari." "Diam," sahut kepada regu. "Kita ikut perintah saja." Di dalam kubur yang gelap dan dingin, tubuh Yesus terbaring terbungkus kain lenan. Rempah-rempah mengeluarkan aroma yang harum. Keheningan total menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Kematian tampak menang. Batu besar dengan meterai resmi Romawi menutup pintu masuk. Penjaga-penjaga bersenjata berjaga. Kuasa Roma dan kuasa agama Yahudi bersatu untuk memastikan Yesus tetap terkubur. Tetapi mereka tidak bisa menjaga kubur dari kuasa kebangkitan. Mereka tidak bisa memeteraikan kematian selamanya. Mereka tidak tahu bahwa di balik batu itu, rencana Allah yang paling agung sedang menunggu untuk dinyatakan. Di ruang-ruang persembunyian murid-murid, Sabat berlalu dengan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Mereka duduk dalam kegelapan, bukan hanya kegelapan fisik, tetapi kegelapan jiwa. 3 tahun mereka mengikuti Yesus. 3 tahun melihat mukjizat, 3 tahun mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah, dan sekarang semuanya berakhir di kayu salib. Atau begitulah yang mereka pikir. Mereka tidak ingat kata-kata Yesus yang telah ia katakan berulang kali. Anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Mereka mendengar kata-kata itu, tetapi tidak memahaminya. Bagaimana mungkin seseorang bangkit dari kematian? Itu tidak masuk akal bagi pikiran mereka. Maka mereka menunggu dalam kesedihan, tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita yang tak terkatakan. Kubur yang disegel akan segera menjadi kubur kosong. Kematian akan segera dikalahkan. Dan fajar yang paling mulia dalam sejarah umat manusia akan segera menyingsing. Fajar hari pertama minggu itu masih gelap ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain mulai berjalan menuju kubur. Mereka membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan, mur, gaharu, dan minyak wangi untuk menyelesaikan penguburan yang terburu-buru 2 hari lalu. Langit masih berwarna ungu gelap. Bintang-bintang pagi masih berkelap-kelip. Udara sejuk dan sunyi. Yerusalem masih tertidur setelah perayaan Sabat Paskah. Maria Magdalena berjalan paling depan, hatinya hancur. Wanita yang pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat ini tidak bisa berhenti menangis sejak Jumat sore. Ia harus melihatnya sekali lagi meskipun hanya mayatnya. Bersama Maria Magdalena ada Maria ibu Yakobus, Salome, dan beberapa perempuan lain. Mereka berjalan dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam kesedihan mereka sendiri. Ketika mereka mendekati taman tempat kubur berada, salah seorang dari mereka berkata,
siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Memang benar, batu itu sangat besar dan berat. Bahkan beberapa pria kuat pun akan kesulitan menggerakkannya. Tetapi mereka tetap berjalan, entah dengan harapan yang samar atau sekadar karena kasih yang memaksa mereka datang. Tetapi ketika mereka tiba dan melihat kubur itu, mereka berhenti terpaku. Batu besar itu sudah terguling. Pintu kubur terbuka lebar. Maria Magdalena berlari lebih dekat. Hatinya berdebar. Apa yang terjadi? Siapa yang membuka kubur? Ia melihat ke dalam. Kosong. Tubuh Yesus tidak ada di sana. Panik melanda hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, kembali ke kota, ke tempat Petrus dan Yohanes bersembunyi. Napasnya tersengal ketika ia mendobrak pintu. Mereka telah mengambil Tuhan dari kubur, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan Yohanes melompat berdiri. Mereka saling pandang sekilas, lalu berlari keluar. Mereka berlari melewati jalan-jalan yang masih sepi menuju taman kubur. Yohanes lebih muda dan lebih cepat. Ia tiba duluan, membungkuk melihat ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan tergeletak di sana, tetapi ia tidak masuk. Petrus tiba beberapa saat kemudian, nafasnya terengah-engah. Tanpa ragu, ia langsung masuk ke dalam kubur. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Kain kafan, kain lenan yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus, tergeletak di sana. Tetapi bukan tergeletak sembarangan, seperti kalau ada pencuri yang terburu-buru membuka bungkusan. Kain itu masih dalam bentuk bungkusan, masih dalam posisinya, tetapi kosong, seolah tubuh di dalamnya menguap begitu saja. Dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus terpisah, terlipat rapi di tempat tersendiri. Tidak ada pencuri yang akan mengambil waktu untuk melipat kain peluh dengan rapi. Tidak ada pencuri yang akan meninggalkan kain kafan dalam posisi seperti itu. Yohanes akhirnya masuk juga. Ia melihat dan ia percaya. Tetapi mereka masih belum sepenuhnya memahami. Mereka pulang dalam kebingungan yang dicampur pengharapan yang aneh. Maria Magdalena yang telah mengikuti mereka kembali tetap tinggal di luar kubur. Ia menangis tersedu-sedan, hatinya hancur. Ia membungkuk melihat ke dalam kubur sekali lagi. Dan ia melihat sesuatu yang tidak dilihat Petrus dan Yohanes. Dua malaikat berpakaian putih sedang duduk, satu di kepala dan satu di kaki tempat tubuh Yesus pernah dibaringkan. Malaikat-malaikat itu bertanya dengan suara lembut, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab dengan suara serak, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ketika ia mengatakan itu, ia mendengar bunyi langkah di belakangnya. Ia berbalik dan melihat seseorang berdiri di sana. Mungkin tukang kebun, pikirnya. Orang itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria, dengan mata yang kabur karena air mata, menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu orang itu berkata satu kata, hanya satu kata, tetapi kata itu diucapkan dengan suara yang sangat ia kenal. Suara yang telah membebaskannya, yang telah mengasihinya, yang telah mengubah hidupnya. Maria. Dunia berhenti berputar untuk sesaat. Waktu seolah berhenti. Maria membeku, lalu perlahan berbalik menghadapnya sepenuhnya. Mata yang kabur karena air mata kini melihat dengan jelas. Itu bukan tukang kebun. Itu Yesus. Yesusnya, gurunya, Tuhannya, hidup. "Rabuni," teriaknya, kata Ibrani yang berarti guruku.
Ia berlutut dan hendak memeluk kakinya. Tetapi Yesus berkata dengan lembut, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena berlari, kali ini bukan dengan kesedihan, tetapi dengan sukacita yang meluap-luap. Ia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Hatinya hampir meledak karena kebahagiaan. Ia menemukan murid-murid yang masih berkabung dan berseru dengan suara keras, "Aku telah melihat Tuhan." Tetapi mereka tidak percaya. Kata-kata Maria tampak seperti omong kosong bagi mereka. Sementara itu, perempuan-perempuan lain yang tetap tinggal di kubur juga bertemu dengan malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit." Mereka teringat, ya, Yesus memang pernah berkata demikian berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengerti sampai sekarang. Mereka berlari juga membawa kabar yang sama, tetapi reaksi murid-murid tetap skeptis. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terlalu ajaib untuk dipercaya. Hari itu, 2 murid berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus, sekitar 11 km dari Yerusalem. Mereka berbicara tentang semua yang telah terjadi. Hati mereka hancur. Tiba-tiba seorang asing bergabung dengan mereka di jalan. "Apakah yang kamu perbincangkan satu sama lain?" tanyanya. Mereka berhenti, wajah mereka murung. Salah seorang bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang telah terjadi di situ pada hari-hari ini?" Orang asing itu bertanya, "Apakah itu?" Mereka menceritakan semuanya tentang Yesus dari Nazaret, tentang harapan mereka bahwa ia adalah Mesias, tentang penyalibannya, dan tentang laporan bahwa kuburnya kosong. Lalu orang asing itu berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang dirinya dalam kitab suci, mulai dari Musa dan semua kitab para nabi. Ketika mereka tiba di Emmaus, orang asing itu seolah hendak melanjutkan perjalanan, tetapi mereka memaksanya untuk tinggal. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari sudah hampir malam." Ia masuk dan duduk bersama mereka untuk makan. Ketika ia memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka mengenali dia, Yesus. Tetapi pada saat itu juga, ia lenyap dari pandangan mereka. Mereka saling pandang dengan mata berbinar. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tanpa menunggu, meskipun sudah malam, mereka berlari kembali ke Yerusalem 11 km tanpa berhenti untuk memberitahu murid-murid yang lain. Ketika mereka tiba, mereka menemukan 11 murid dan pengikut Yesus lainnya berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu terkunci karena takut kepada pemimpin Yahudi. "Tuhan sungguh telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon," seru mereka. Lalu kedua murid dari Emmaus menceritakan pengalaman mereka. Sementara mereka masih berbicara, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah kaki. Ia hanya ada di sana. "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terperanjat, ketakutan. "Hantu!" bisik sebagian. Tetapi Yesus berkata,
Mengapa kamu terkejut dan mengapa kamu meragukan hal ini? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ia mengulurkan tangannya, memperlihatkan bekas luka paku. Ia memperlihatkan kakinya, bekas paku juga masih terlihat. Ia membuka jubahnya, memperlihatkan bekas tikaman tombak di lambungnya. Thomas, yang tidak ada di sana saat itu, tidak akan percaya ketika yang lain menceritakannya kepadanya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Seminggu kemudian, ketika mereka berkumpul lagi, Yesus datang sekali lagi. Kali ini Thomas ada di sana. Yesus langsung mendekati Thomas. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas jatuh berlutut. Ia tidak perlu menyentuh. Melihat sudah cukup. Dengan suara gemetar penuh iman, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tersenyum. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Pada suatu waktu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Ia makan bersama mereka. Ia mengajar mereka. Ia mempersiapkan mereka untuk misi yang akan datang. Lalu pada hari ke-40, ia membawa mereka ke Bukit Zaitun, tempat di mana ia pernah berdoa dengan peluh darah, tempat di mana ia ditangkap. Tetapi kali ini bukan untuk penderitaan, kali ini untuk kemuliaan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lalu ketika mereka memandang, ia terangkat ke atas. Awan menyambutnya, membawanya keluar dari pandangan mereka. Mereka berdiri menatap ke langit, terpesona. Lalu 2 malaikat berdiri di samping mereka. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan begitulah perjalanan dari Hosana ke Haleluya selesai. Tetapi juga baru dimulai. Yesus telah mati, tetapi ia telah bangkit. Ia telah dikuburkan, tetapi kubur tidak bisa menahannya. Ia telah ditolak oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah. Dan suatu hari, seperti yang dijanjikan para malaikat, ia akan datang kembali, bukan sebagai domba yang disembelih, tetapi sebagai raja yang memerintah. Dari pintu masuk yang rendah hati di Yerusalem dengan seekor keledai, hingga kubur kosong yang mengubah dunia. Inilah jalan salib. Inilah kasih yang tak terbatas. Inilah pengorbanan yang sempurna. Dan bagi setiap orang yang percaya, kematian bukan lagi akhir, kubur bukan lagi kemenangan, karena jika Kristus bangkit, semua yang percaya kepadanya akan bangkit juga. Hosana telah menjadi haleluya. Kematian telah menjadi kehidupan. Kutuk telah menjadi berkat. Dan semuanya karena satu alasan, kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.